Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Landari, kelas 5 akuntansi 1, NIM 2018-017-006. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental CSAP, yaitu Perusahaan Catur Sentosa Adiprana Tbk. Selanjutnya saya akan mengawalinya dengan menganalisis perusahaan secara kuantitatif dengan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan satu subsektor, yaitu saya menganalisis data rasio perusahaan subsektor makanan dan minuman, di mana CSAP berada satu subsektor dengan Hero. Hero merupakan Hero Supermarket Tbk. Kemudian GLOB merupakan Global Teleshop Tbk, dan yang terakhir ACES yang merupakan S Hardware Indonesia Tbk. Di sini saya akan menggunakan 5 rasio perbandingan, di mana yang pertama saya menggunakan ROE yang merupakan Return on Equity. Apabila semakin besar ROE tersebut, maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menghasilkan laba. Yang kedua ada DER yang merupakan Debt to Equity Ratio. Yang ketiga ada Price Earning Ratio, membandingkan harta saham dengan penghasilan perusahaan tersebut. Yang keempat ada PBVR yang merupakan perbandingan harga saham dengan nilai buku dari perusahaan. Kemudian yang terakhir ada dividend yield. Apabila semakin besar dividend yield-nya, maka akan semakin baik. Selanjutnya saya akan melakukan analisis ranking. Sebelum melakukan analisis ranking, saya mengeliminasi dua perusahaan, yaitu Hero dan Globe. Jadi saya di sini akan menganalisis dua perusahaan, yaitu CSAP dan ACES. Dengan jenis rasio ROE, CSAP menempati peringkat kedua, sedangkan ACES menempati peringkat pertama. Pada rasio DER, CSAP menempati peringkat kedua, sedangkan ACES menempati peringkat pertama. Pada PER, CSAP menempati peringkat pertama, sedangkan ACES menempati peringkat kedua. Pada PBVR, ACES menempati peringkat kedua, sedangkan CSAP menempati peringkat persatu. Dan yang terakhir, dividend yield, CSAP menempati peringkat kedua, sedangkan ACES menempati peringkat ke-1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kalian harus memilih CSAP. PT Catur Sentosa Adiprana ini didirikan pada bulan Desember 1983. Karena pesatnya perkembangan usaha, maka dibutuhkannya pengelolaan yang lebih baik. CSAP ini mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mengoptimalkan sumber daya manusia. Profil PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. PT Catur Sentosa ini bergerak di bidang perdagangan barang industri, khususnya barang bangunan dan barang konsumsi. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. PT Buana Tata Adi Sentosa adalah entitas induk perusahaan dan juga merupakan entitas induk utama perusahaan dan anak perusahaan. Catur Sentosa Adiprana ini didirikan pada tanggal 31 Desember 1983. Mulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 1983. Kantor pusat CSAP terletak di Jalan dan Mogot Raya nomor 234 Jakarta, serta sekarang memiliki 37 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Catur Sentosa diantaranya ialah PT Buana Tata Adi Sentosa, NT Asian Discovery, dan DSB Bank Ltd Albizal ASEAN. Perjalanan perusahaan CSAP dari tahun ke tahun. Pada tahun 1966, dimulai dari toko cat kecil yang bernama Toko Cat Sentosa berukuran 40 meter persegi daerah Jakarta. Pada tahun 1970, memulai rencana agresif dengan tidak hanya menjual barang, namun mulai memasarkan dan mendistribusikan bahan bangunan. Pada tahun 1983, PT ini didirikan dengan perkembangan pesat dalam sektor distribusi.
Pada tahun 1990, PT Kusuma Kemindo Sentosa didirikan sebagai anak dari perusahaan tersebut pada sektor distribusi kimia. Pada tahun 1997, PT ini memperkenalkan konsep baru retail modern untuk bahan bangunan dengan brand Mitra 10. Pada tahun 2007, tanggal 12 Desember 2007, perseroan mencatatkan sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CSAP. Pada tahun 2010, PT ini memiliki jaringan di seluruh Indonesia dengan ekspansi dalam bisnis distribusi produk konsumen dan membuka PT Elganza Tile Indonesia. Serta pada saat ini, PT ini sudah memiliki 42 cabang distribusi bahan bangunan, 38 cabang distribusi produk konsumen, 35 mitra, 10 stores, 12 Astria showroom. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama dan jabatan, susunan direksi dan dewan komisaris. Yang pertama ada Ahmad Wijaja sebagai Presiden Komisaris, Wiyanto Totong sebagai Presiden Direktur, Paramed Nisagron sebagai Komisaris, Aloysius Masemilan sebagai Direktur, Justinus Aditya Sidarta sebagai Presiden Komite Audit, Laurencia sebagai Komite Audit, Dodi Tirtana sebagai Komite Audit, Warijenta Nawan sebagai Direktur, Antonius Tan sebagai Wakil Presiden Direktur, Sehanyong Justin sebagai Komisaris Independen, Heni Ratnasari Dewi sebagai Komisaris, Kenneth Nengsing Yek sebagai Komisaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan para pemegang saham, yaitu yang menempati pertama dengan saham presentase saham sebanyak 32,01%, yaitu dipegang oleh PT Buanantata Adi Sentosa. Selanjutnya berita tentang CSAP. Catur Sentosa targetkan pendapatan 7,5 triliun. PT Catur Sentosa menargetkan perolehan pendapatan sebesar 7,5 triliun hingga akhir tahun ini. Perolehan tersebut tumbuh 5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,1 triliun. Corporate Secretary CSAP mengatakan perolehan pendapatan tahun ini mengalami revisi yang sebelumnya ditargetkan akan tumbuh mencapai 18% menjadi 8,38 triliun. Selanjutnya saya akan menganalisis dari segi finansialnya. Data tersebut saya ambil dari RTI Business. Yang pertama adalah income statement. Income statement merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Sedangkan yang sebelahnya ada balance sheet, di mana laporan posisi keuangan yang memberikan gambaran tentang aset, kewajiban, modal bisnis pada jangka waktu tahun 2015 sampai dengan 2020. Dan yang terakhir dari hasil analisis yang sudah dilakukan serta sisi positif CSAP beberapa tahun ini bisa dijadikan pertimbangan untuk calon investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan ini. Terima kasih.